Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ayuni Fitri, rekan saya Faradila Sari dan Irma Susanti akan menjelaskan tentang Bursa Efek Indonesia. Kalian pasti pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Kalau di pasar modal juga terjadinya kegiatan transaksi jual beli, tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan ataupun pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat obligasi maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut sebagai efek. Jadi, kepikiran kalau transaksi di pasar tradisional kan sudah jelas siapa itu pedagangnya, pengelola pasar, pihak keamanan. Nah, kalau di pasar modal, kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, kita bisa melakukannya di Bursa Efek atau dikenal dengan PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena adanya broker yang jadi perantara. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang Bursa Efek Indonesia, kita harus tahu dulu sejarah Bursa Efek Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau Bursa Efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial ataupun VOC. Nah, meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi Bursa Efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya demi efektivitas operasional dan transaksi. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Visi dan misi Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, visinya menjadikan Bursa Efek yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Dan misinya, yang pertama, menjadikan Bursa Efek sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadikan gerbang investasi bagi investor lokal maupun asing. Yang kedua, sebagai institusi yang dinamis dan cepat tanggap terhadap perubahan pasar dan teknologi dengan tetap memperhatikan perlindungan untuk para investor. Yang ketiga, organisasi yang independen dengan fokus pada unsur bisnis, transformasi struktural maupun kultural menuju tren global. Yang keempat, lembaga bursa yang berwibawa, transparan dan memiliki integritas yang tinggi, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa melalui pemberdayaan sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur pasar modal Indonesia. Nah, dapat kita lihat di sini ada bagan yang sudah ditetapkan oleh pasar modal Indonesia sendiri, yang mana paling tertingginya yaitu pada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang langsung mengawasi Bapopam dan jajaran di bawahnya. Kita bisa lihat sendiri bagan yang ada yaitu pada perusahaan efek, lembaga penjamin, profesi penunjang, pemodal, dan beserta tugas-tugasnya. Struktur organisasi Bursa Efek Indonesia. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang di dalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain. Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga
Usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggung jawab tiap orang sehingga akan jelas bagi mereka dalam menjalankan kewajiban tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol item bagi perusahaan. Adapun struktur organisasi PT Bursa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada EUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direktur Utama, divisi-divisi lain, dan jajarannya. Sekuritas yang diperjualbelikan di BEI. Yang pertama adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga adalah derivatif atau produk turunan, merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset. Yang keempat adalah reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenisnya seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, serta reksadana campuran. Yang kelima adalah produk syariah. Permodalan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Sekuritas yang diperjualbelikan di BEI. Yang pertama adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan dalam suatu perusahaan dan perseroan terbatas dan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga, derivatif atau produk turunan, merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Selanjutnya yaitu jenis produk turunan yang diperdagangkan di BI. Yang pertama ada kontra opsi saham atau KSO yang merupakan efek yang memuat hak beli atau call option atau hak jual put option atas underlying stock yaitu saham perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri cost dalam jumlah dan strike price atau harga yang ditetapkan oleh bursa untuk setiap dari seri cost sebagai acuan dalam exercise tertentu serta berlaku dalam periode tertentu. Yang kedua itu ada kontrak berjangka indeks yang merupakan kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Yang ketiga ada mini LQ futures, adalah kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ futures yaitu indeks LQ45. Hanya saja mini LQ futures memiliki multiplier yang lebih kecil sehingga nilai transaksi, kebutuhan margin awal, dan fee transaksi juga lebih kecil. Yang keempat ada LQ45 future periodic. Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif BEI ke produk yang menjadi
benchmark dunia. Yang kelima, Japan Futures. Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif BI ke produk yang menjadi benchmark dunia. Selanjutnya, jenis-jenis dari produk syariah. Yang pertama ada saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan namun dengan menerapkan prinsip syariah. Yang kedua ada reksadana syariah, merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII, obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Yang ketiga ada obligasi syariah, di mana suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada mekanisme listing emiten di Bursa Efek Indonesia. Proses yang pertama ada proses go public, yaitu penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Kita masuk kepada proses penawaran umum saham. Yang pertama itu ada proses persiapan, yang kedua ada proses pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga ada tahap penawaran saham, dan yang keempat ada tahap pencatatan saham di BI. Yang terakhir kita masuk kepada pencatatan di BI. Mekanisme listing di BI. Pencatatan papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan. Pencatatan papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran atau size besar dan mempunyai track record yang baik.